Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najurisa Fitri dengan NIM 0801242116. Saya dari IKM 4 ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, asal usul dan perkembangan awal. Bahasa Indonesia memiliki standar dari bahasa Melayu kuno yang pada masa lalu digunakan sebagai lingua franca di wilayah Nusantara. Bahasa kuno kemudian menyebar luas seiring dengan perkembangan perdagangan dan pengaruh kebudayaan dari berbagai bangsa. Seiring dengan perkembangan wilayah dan pengaruh budaya yang beragam, bahasa Melayu kuno pun mengalami perkembangan menjadi berbagai dialek regional. Sumpah Pemuda dan penetapan bahasa Indonesia. Tonggak sejarah penting dalam perkembangan bahasa Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pada momen bersejarah ini, para pemuda Indonesia sepakat untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Setelah proklamasi kemerdekaan, bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan setelah kemerdekaan. Sejak saat itu, berbagai upaya dilakukan untuk mengembangkan dan menyempurnakan bahasa Indonesia. Salah satunya adalah dengan penyelenggaraan Kongres Bahasa yang pertama pada tahun 1938. Seiring berjalannya waktu, ejaan bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan, seperti ejaan Van of Fusion, ejaan Suwandi, ejaan Melindo, hingga ejaan yang disempurnakan atau EYD saat ini. Bahasa Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi. Masuknya kata-kata asing, perkembangan teknologi informasi, dan dinamika sosial budaya turut mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Peran bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia berperan penting sebagai perekat bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan bahasa daerah. Yang kedua, sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari pemerintahan, pendidikan, hukum, hingga media massa. Yang ketiga, sebagai bahasa internasional. Bahasa Indonesia juga diakui sebagai salah satu bahasa internasional, terutama pada wilayah Asia Tenggara. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, ada faktor internal, yaitu bakat linguistik, memori, kecerdasan logika, matematika. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu pengaruh bahasa asing dan kontak dengan budaya lain. Tantangan dan masa depan bahasa Indonesia. Yang pertama, pelestarian. Bagaimana melestarikan bahasa Indonesia di tengah arus globalisasi dan penggunaan bahasa asing yang semakin meluas. Yang kedua, pengembangan. Bahasa Indonesia perlu terus dikembangkan agar mampu mengakomodasi perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, standarisasi. Penting untuk menjaga keberagaman penggunaan bahasa Indonesia agar terhindar dari berbagai variasi yang dapat mengganggu komunikasi. Kesimpulannya, bahasa Indonesia merupakan hasil perjuangan dan proses panjang sejarah bangsa Indonesia. Bahasa ini tidak hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga menjadi identitas dan jati diri bangsa. Dengan memahami sejarah perkembangannya, kita dapat lebih menghargai dan melestarikan bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.